Baru-baru ini, Presiden Jokowi mengumumkan berdirinya Indonesia Investment Authority, sebuah lembaga pengelola investasi yang bertugas menjadi kendaraan finansial negara untuk menjalankan investasi dan mengatur dana publik. Secara global, konsep ini juga dikenal sebagai Sovereign Wealth Fund. Gampangnya, SWF merupakan badan pengelola dana investasi independen yang dimiliki oleh sebuah negara. Sumber dana yang dikelola bisa berasal dari cadangan devisa, dana privatisasi, akumulasi surplus, dan hasil ekspor sumber daya alam. Dengan adanya SWF, Indonesia seharusnya tidak perlu lagi khawatir tentang biaya pembangunan negara, terutama dalam jangka pendek. Efektivitas SWF untuk mendanai pembangunan sudah dibuktikan oleh berbagai negara. Norwegia contohnya, berhasil memiliki dana SWF terbesar di dunia dengan mengubah pendapatan dari minyak menjadi kolam aset keuangan yang besar. Pemerintah Norwegia sudah mengumpulkan total aset sampai lebih dari $1 triliun untuk penduduknya yang hanya berjumlah 5,33 juta, menjadikan masyarakatnya orang-orang yang terkaya di dunia dengan rata-rata kepemilikan dana sebesar $207.000 per kapita. Di dalamnya, terdapat berbagai jenis saham dan obligasi yang diinvestasikan berdasarkan perubahan di pasar finansial. Saking besarnya nilai dan jenis investasi yang dimiliki, SWF Norwegia saat ini memiliki investasi di 74 negara, lebih dari 9.200 perusahaan, dan rata-rata 1,5% saham dari seluruh perusahaan publik di dunia. SWF Norwegia pertama didirikan pada 1996 untuk melestarikan pendapatan dari kekayaan minyak dan sebagai langkah antisipasi diversifikasi. Hasil keuntungan yang diperoleh terbukti mampu mendanai 1/4 dari anggaran tahunan pemerintahannya. Meski semangatnya sama, SWF Indonesia sebenarnya sedikit berbeda karena ditujukan untuk menjaring dan mengelola dana investasi asing yang akan membiayai proyek nasional. Sedangkan di negara maju, SWF digunakan untuk mengelola dan melipat gandakan surplus kekayaan sehingga saat krisis, pemasukan negara tidak terganggu. SWF Indonesia pun sudah mulai beroperasi dan saat ini memiliki modal awal sebesar $5 miliar dari pemerintah. Tapi, sudah banyak juga investor asing yang menunjukkan ketertarikan untuk ikut berinvestasi. SWF Indonesia digadang menarik bagi investor asing karena tingginya nilai dan prospek dari proyek yang ditawarkan. Tingginya bonus demografi Indonesia saat ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Selama ini, pemerintah berupaya memacu produktivitas melalui pembangunan infrastruktur untuk memaksimalkan bonus demografi. Karena jika tidak dimaksimalkan, Bank Dunia sudah menghimbau bahwa Indonesia beresiko mengalami middle income trap atau terlanjur tua sebelum kaya. Namun, upaya tersebut malah terus menggerus neraca keuangan BUMN dan menambah beban negara. Kebutuhan pendanaan terus membesar, sedangkan kapasitas pembiayaan semakin terbatas. Investasi asing yang masuk pun relatif stagnan, sehingga rasio utang terhadap PDB terus membengkak. Disinilah SWF hadir, menjadi alternatif pendanaan proyek dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Karena melalui investasi, potensi dan risiko proyek ditanggung bersama dengan investor. Terlebih dengan keadaan pandemi, negara perlu menciptakan iklim yang ramah bagi investor untuk memulihkan ekonomi. Karena selain untuk meningkatkan daya beli, investasi juga diharapkan dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk produktif yang besar jumlahnya. Sehingga Indonesia bisa lompat menjadi negara maju. Momentum bonus demografi saat ini tidak boleh terlewatkan. Terlebih jika pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai tahun 2030 hanya berkisar 6%. Jadi, pemerintah berharap SWF bisa menjadi jalan keluar dari risiko middle income trap tanpa menambah beban keuangan negara yang saat ini sudah begitu besar. Namun, untuk saat ini, efektivitas lembaga memang masih sulit diukur karena di balik janji potensi yang besar, ada banyak juga risiko yang harus dihadapi. Mengingat besarnya dana yang dikelola, tentunya Indonesia ingin menghindari terjadinya tindak pidana korupsi. Kewenangan SWF ini perlu dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik guna menjaga kepercayaan investor. Tapi, model SWF milik Indonesia diyakini mampu menarik banyak investor asing dan mendatangkan berbagai manfaat bagi kemajuan perekonomian Indonesia.